Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul qiyam, marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahrul rahman, marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahrul rahman. Sedih saya mah. Sedih. Ini kan bulan mulia, bulan suci Ramadan, masa harus sedih? Iya Kang, biasanya kan kalau mau Ramadan orang ziarah ke makam bapaknya, ke makam ibunya, atau silaturahmi ke bapaknya, ke ibunya. Saya silaturahmi sama siapa Kang? Lah, emangnya kamu gak punya bapak? Ya enggak. Saya mah dari kecil dipungut dari got sama Pak Kiai Maman. Masa dipungut dari got? Iya. Jadi kegalauan Mang Oot itu kenapa? Ya sedih Kang. Ya sedihnya kenapa? Saya kan yatim. Sampean yatim? Yatim saya Emang mah. disangka sampean aja yang yatim. Saya juga piatu, Piatu. tapi tidak sedih. Kok saya sedih ya? Ya itu. Kenapa Kalau saya saya tidak sedih? menghadapi hidup itu harus dengan semangat seperti yang diajarkan Kiai Maman. Jadi Apapun resikonya, apapun tantangannya, maju terus. maju terus. Iya, Nggak boleh sedih. nggak boleh. Tapi saya sedih. Ya itu urusannya sampean Harus mau gimana? sedih. Jadi begini, kalau Mang Oot punya kesedihan, kan harus ada solusi. Harus ada pencerahan. Pencerahan. Biar kita tidak galau. Tidak galau. Biasanya Mang Oot kan curhat, mengadu, ngobrol sama Kiai Maman. Harus bertanya gitu ya. Bertanya, Sama ahlinya. apa ahlinya? Malu. Malu aja. Saya teh malu. Kenapa malu? Mau bertanya teh. Kan ada pepatah mengatakan, Hmm. malu bertanya, sesat di jembatan. Sesat di jalan. Katanya pinter ya, Bukan tapi sesat malu di bertanya. jembatan. Sekarang mending gini, daripada Gimana? Mang Oot bingung, mumet, pusing dase, mending kita undang Kiai Maman, kita panggil Kiai Maman, kita ngobrol di sini. Dipanggil. Iya, Mang Oot katanya bisa Kang Maman. punya segala macam cara untuk menghadirkan Kiai Kondang itu. Jadi harus dipanggil. Panggil. Telegram. Belajar ya? Telegram. Ah, Nah, gimana? Mas CE. Ya. Jadi saya mau manggil Kiai Maman Hah? pakai telepati. Oh, tahu telepati. Teletabis itu mah, Salah teletapi. dia. Jadi teletapi itu memanggil tidak dengan suara, Oh. tapi dengan hati. Coba. Itu karena Ada. saya dari kecil sudah dididik sama Kang Oh, gitu. Kiai Maman seperti itu. Dididik, tapi tetap galau itu percuma. Tidak Ya. terisi hatinya. Ya dah saya teh manusia tuh. Ya udah, sok Ya udah. silakan dipanggil Kiai Maman. Konsentrasi dulu. Ya. Konsentrasi. Masa kayak gitu? Masa manggil Kiai begini? Kamu tuh tidak menghormati, Bukan tidak takjim. bukan tidak menghormati, itu teh kode. Oh, kode. Kode yang diajarkan itu sama Pak Kirain Kiai begini. Maman. Bukan. Ayo coba lagi. Mana? Belum. Belum. Wah, kacau ini. Kurang semangat. Semangat, lebih semangat, lebih semangat. Batinnya kurang bersih. Kita ikatkan. Eh, Konsentrasi. 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 Oh, Konsentrasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ustaz. Ada. Assalamualaikum. Kebetulan ini mah. Kebetulan datang. Di sini, Pak Ustaz di sini. Sini. Aduh, dipanggil telepati. Iya betul, Kang. Ya, Mas Jadi- JE, Mm-mm. Mang Oot, kita sapa dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Ramadan Dai TV
Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Kasih, yang Maha Sayang, yang telah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam bulan yang penuh barokah, bulan Ramadan. Barusan Mas JE dan kawan-kawan telah menggambarkan betapa Ramadan itu adalah bulan di mana kita melakukan asyam, puasa. Tapi bukan hanya puasa dari rasa lapar, dahaga, tapi puasa untuk tidak menyakiti orang lain, puasa untuk tidak mengumbar nafsu. Lalu kita pun qiyam, berdiri menghabiskan malam-malam kita untuk munajat dekat kepada Sang Maha Kuasa. Barusan kata Mas JE, Ramadan pun adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, lalu menjadi bulannya Tuhan, di mana seluruh umat manusia merasakan kasih sayang. Maka ketika saya dipanggil, ada yang galau. Iya, dari curhat terus Pak Kiai ke saya itu begini yatim dan sebagainya. Iya. Iya tuh Pak Kiai, dah saya tahu Pak Kiai teh. Saya kan anak yatim Pak Kiai. Dari kecil saya mah dipungut sama Pak Kiai. Orang lain berangkat ke makam bapaknya, ke ibunya, mau Ramadan teh. Silaturahmi ke bapaknya, ke ibunya. Saya silaturahmi sama siapa tuh Pak Kiai? Ada poin menarik. Yang pertama, bahwa ketika Ramadan ada kesadaran dari Mang Oot, ingat ayah ibunya. Padahal kalau tidak Ramadan, boro-boro ingat kepada ayah ibunya. Saking anak durhaka kamu tuh. Nah, ini rahasia di Ramadan. Ramadan itu menguatkan kembali alaqatur roh, kekeluargaan. Bahwa ketika kita dekat dengan keluarga, buka bersama, lalu juga sahur bersama, masuk ke rumah ibadah, kita melakukan tarawih bersama, itu semuanya menguatkan kembali alaqatur roh. Maka yang terkuat adalah menguatkan kembali hubungan kita. Hubungan antara ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya. Karena kadang-kadang ada anak-anak bermain, ibunya asik main gadget, HP dan lain sebagainya. Maka terjadi beberapa hal yang sangat-sangat mengerikan. Itu hal yang menarik. Saatnya kita menguatkan kembali hubungan kita dengan keluarga. Termasuk keluarga yang sudah tidak ada. Iya. Makanya pertanyaannya, kalau Mang Oot dulu saya ketemukan di got itu, bukan berarti di got kotor gitu. Dia lagi mulungi sampah. Iya. Hebat. Mang Oot itu orang yang menggunakan apa yang dianggap sampah oleh orang lain jadi hal yang berguna. Dia nyari di got botol air mineral, apa lo dijual. Plastik. Dan saya senangnya kepada Mang Oot dari dulu, dia gunakan hasilnya itu untuk memberikan kepada orang lain. Saya masih dia itu Bangga. baru dipuji aja. Ditabungkan. Serahkan kepada Allah. Alhamdulillah. Ini Dia. kadang-kadang sifatnya manusia kalau dipuji merasa itu amal baik dia. Padahal kita berbuat baik itu karena kita didorong sama Allah. Iya. Kita tidak mungkin berbuat baik kecuali Allah telah kasih hidayat pada kita. Nah, saya temukan dia, lalu kita bareng di rumah ini, malah bangun pesantren bareng, mengelola anak yatim dan lain sebagainya. Tetapi lupa bahwa anak yatim itu bukan sekedar yang meninggal ayahnya. Oh begitu. Ya, karena banyak yang ayahnya meninggal jadi hebat. Iya. Nabi Muhammad Betul. itu ayahnya meninggal, jadi orang yang melakukan transformasi sosial. Dia menyatukan kabilah yang berbeda. Iya. Kita lihat bagaimana Nabi Isa, Nabi Musa, dan begitu banyak tokoh-tokoh besar di dunia ini tanpa kehadiran seorang ayah, tapi dia mampu dididik dalam ibu kehidupan, akhirnya jadi orang-orang hebat. Tetapi sebaliknya, ada yang ayahnya ada, ibunya ada, malah dia menjadi anak dari seorang pejabat tinggi dan sebagainya, tapi dia merasa tidak punya ayah, yatim. Betul, itu yang disebut ada orang yang punya ayah, punya ibu, tapi dia yatim. Itu yang disebut dengan yatim sejarah. Sejarah membuat dia tercatat sebagai orang yang tidak bersyukur punya ayah dan ibu. Seperti itu. Nah, makanya kata Imam Syafi'i, laisal yatim alladzi qad mata abuhu walakinal yatim yatimul ilmi wal adab. Anak yatim itu bukan yang sekedar meninggal ayahnya, tetapi anak yatim itu adalah yatimul ilmi wal adab. Anak yang tidak bisa mengakses pendidikan dan akhirnya tidak punya etika. Bukankah hari ini banyak orang yang sulit untuk masuk di lembaga pendidikan, dan ada juga orang yang sudah pendidikannya tinggi tapi etikanya rendah. Makanya dalam satu hadis dikatakan, man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang ilmunya bertambah tetapi etikanya, dia pinter,
tetapi dia pinter menyakiti orang, pinter ngotak-ngotik anggaran, pinter juga untuk membuat strategi penghancuran umat manusia. Dia pinter menggunakan ayat, tapi ayatnya dipakai untuk melakukan hate speech, dakwah-dakwah kebencian. Tidak sedikit hari ini orang dengan jubah yang lebar, janggot yang tebal, Seperti Mang Oot. Kalau Maot, ini saya bilang Maot, janggutmu itu bagus agar engkau selalu tawadhu, Masya Allah. selalu ini tertarik dan selalu tersenyum. Ya. Jadi kalau ada orang yang punya janggot tapi nggak bisa tersenyum, itu janggotnya nggak bermanfaat. Tapi kalau Tidak sunnah lagi. ya, oke. tapi kalau janggutnya ada, lalu dia tertarik senyum seperti itu, maka dia itu betul. Nah, makanya orang yang yatim, satu secara fikih adalah orang yang tidak punya orang tua, betul. betul. Tetapi yang kedua, orang anak yatim itu adalah anak yang tidak bisa akses pendidikan. Makanya kita lakukan program beasiswa. Kita berikan siapa orang yang nggak punya untuk bisa mengikuti jenjang pendidikan. Karena hanya dengan pendidikan orang jadi dewasa, dengan pendidikan orang bisa punya harapan dan cita-cita untuk merubah keadaan. Nah, tetapi juga soal etika ini penting. Akhlak itu bukan sekedar bawa tasbih kayak Mang Oot, tasbih kemana-mana, tetapi malas bekerja. Ya. Lalu ada orang yang keningnya hitam, tapi hitamnya sampai ke hati-hatinya. Bahwa selain dia, itu dia salah. Selain dia adalah yang berbeda dengan dia, itu adalah sesat. Tidak bisa. Kita tidak bisa menggeneralisir seperti itu. Dikit-dikit bid'ah. Ya, dikit-dikit sesat. Salah, sesat. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, etika itu adalah kejujuran. Etika itu adalah kebaikan. Etika itu adalah loyalitas. Etika itu bertanggung jawab. Etika itu adalah bagaimana kita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberikan yang terbaik buat manusia. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana Al-Quran, kita elaborasi lewat Pak Ustadz Roni, Al-Quran dan hadis yang mengutarakan bagaimana sebenarnya perilaku kita, perlakuan kita kepada anak-anak yatim. Ini penting bagi kita sehingga kita betul-betul menjadi orang yang mampu untuk keluar dari Ramadan ini menjadi orang yang punya kepedulian terhadap anak yatim dan tidak membiarkan anak kita menjadi anak-anak yang yatim. Jangan pernah merasa sendiri di dunia ini, wahai sobatku. Jangan pernah takut menjadi yatim. Masih ada hari esok. Keluarga Ramadan Dai TV. Itulah hakikat yatim piatu. Jadi sebetulnya Iki kiainya sampean apa Kiai Maman? Hah? iya. Kamu itu ikut-ikutan Udahlah. jadi penceramah. Ini aja Pak Ustadz, bagaimana keterangan dalam Al-Quran tentang anak yatim? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Pak Yai, mohon artinya Pak Yai. Ya. Hadisnya ada ya? Hadisnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah wa asara bis sababatil wusta wa faraja bainahuma syai'an. Saya dan para pengasuh anak yatim akan masuk surga sebagaimana dua jari ini, kedekatan aku dengan orang tersebut. Itu dia. Ya, keluarga Ramadan Dai TV. Memang Mang Oot sebenarnya ingin mengerti saya sebagai Ustaz. Akan ada kudeta. Banyak orang yang hari ini tiba-tiba ingin berfatwa, tetapi tidak ada asar, tidak ada landasannya. Makanya betul tadi kita harus beragama ini punya landasan, yaitu Al-Quran dan ada hadis. Nah, kita akan gabungkan bahwa
Dalam Quran surat Al-Maun dijelaskan bahwa sungguhnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu siapa yang mendustakan agama? Iya. Dia beragama tetapi nilai, value, substansi agama ditinggalkan. Kayak gitu. Nah, salah satunya adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim. Jadi kalau kita sholat rajin, umroh bolak-balik, Iya. tetapi dia membiarkan anak tetangganya kelaparan, tidak bisa melanjutkan pendidikan, Ya. tidak punya kepedulian sosial, dia orang yang mendustakan agama. Makanya rintihan Mas JE dan kawan-kawan tadi menarik. Jadi ada anak yang akhirnya dia jadi yatim, Iya. lalu dia berharap mendapatkan ibu lain pengganti, ibu tiri. Ibu tirinya seharusnya anak yatim itu diambil oleh negara. Tapi negara misalnya gagal memberikan program yang membuat anak-anak yatim bisa tetap sekolah walaupun tidak punya ayah, tidak punya keluarga. Itu lewat Departemen Sosial, lewat Departemen Agama. Nah, pemerintah atau negara harus hadir, memberikan sebuah sistem dan paket program agar anak-anak yatim tetap bisa sekolah. Agar orang-orang miskin tetap bisa mengakses pendidikan. Maka ketika seorang akhirnya mendapatkan negara ini kayak ibu tiri, yang hanya bersolek pejabatnya dengan dasi yang kuat, mobilnya mewah, tapi anak-anak miskin tidak bisa sekolah. Gelandangan masih banyak. Gelandangan di mana-mana, lalu sekolah ambruk, jembatan-jembatan jebol, lalu anak harus melakukan sebuah atraktif yang sangat mengerikan ketika akan berangkat sekolah. Ini adalah sebuah yatim yang betul-betul diperlihatkan di negeri kita. Nah, ibu tiri pun bisa berbentuk lembaga agama. Seharusnya lembaga-lembaga agama tidak hanya berfatwa soal hukum, tetapi lebih dari itu melakukan motivasi kepada umatnya bahwa orang yang baik di masjid adalah orang yang baik kepada tetangganya di luar. Bahwa orang yang senang rajin ke gereja adalah orang yang paling tidak dia punya anak-anak yatim yang diasuhnya. Bahwa dia yang berdoa di kuil-kuil, di sinagog-sinagog adalah orang yang bukan hanya mendekatkan diri kepada Tuhannya, tetapi orang yang dekat dengan Tuhan akan dekat dengan anak yatim. Bahwa orang yang memakai jubah keagamaan, maka dia akan selalu mau mengotori dirinya dengan cara membangun rumah-rumah panti asuhan, membangun sekolah-sekolah untuk anak-anak yatim. Nah, inilah pentingnya. Makanya hadis yang dibacakan oleh Pak Ustadz Roni ini menarik. Siapapun yang punya kepedulian terhadap anak yatim adalah orang yang nanti di sorga itu bersama Rasulullah. Itu ibarat dua jari ini berdampingan. Nah, makanya aneh kalau ada orang yang mencintai nabinya, tetapi tidak ada sama sekali kepedulian terhadap anak yatim. Ada orang yang membaca sholawat, tetapi membiarkan anak-anak yang di luar di jam sekolah masih ada di luar mencari sampah, sesuap nasi, hidup di kolong-kolong jembatan. Kita sebenarnya telah menyakiti hati Nabi. Banyak orang yang hari ini bibirnya fasih membaca ayat-ayat Tuhan, tapi gagal untuk melihat fenomena sosial. Banyak hari ini orang yang mengagung-agungkan nabinya, tetapi dia tidak peduli kepada apa yang hari ini terjadi di Republik ini. Anak-anak miskin yang semakin miskin, lalu akhirnya terjebak kepada narkoba, miras, dan lain sebagainya. Masjid hari ini muncul di mana-mana, tetapi masjid gagal untuk memanggil orang kaya agar menyisihkan hartanya untuk orang-orang miskin. Di mana takbir kita? Buat apa masjid kita? Untuk apa sholawat kita? Nah, inilah yang penting. Hari ini negara sudah menjadi ibu tiri yang tidak ramah kepada anak-anak bangsanya. Hari ini lembaga-lembaga agama sudah gagal untuk menjadi orang yang bisa mengayomi anak-anak miskin, anak-anak fakir miskin. Ini penting. Agama hadir, termasuk Ramadan hadir sebagai bulan kasih sayang. Bulan di mana orang harus meningkatkan kepedulian sosialnya. Jangan sampai lalu ada juga orang yang peduli kepada anak yatim, supaya di syuting media, supaya bagi-bagi nanti, bagi-bagi amplop. Terus ada juga pakai lembaga yang mengurusi anak yatim, tapi itu hanya kedok. Banyak. Nah, jadi dia berharap banyak sumbangan masuk dari mana-mana gitu sebagai funding
banding dana dan sebagainya, tapi anak yatim itu tetap terlantar kan. Mereka Iya. disuruh cari sumbangan gensleng. Dan itu yang dalam ayat lain dikatakan, barang siapa yang membiarkan anak-anak yatim lalu mengambil hak anak yatim, untuk dirinya, maka dia adalah memakan yakuluna, makan apa yang disebut dengan api neraka. Dan itu bisa siapa saja, dengan atas nama apa membuat orang terenyuh sehingga bisa menarik dana, tetapi ternyata anak-anaknya tetap tidak terurus, mandinya tidak jelas, lalu dia pendidikannya dimakan. Yang kenyang itu justru bukan anak-anak miskin, tetapi mereka orang yang hari ini menyebutnya pengurus, tapi itu hanya sebagian kecil. Tidak Mas semua. CE, Ya. banyak Banyak. panti asuhan yang baik, banyak pesantren yang memberikan di Parung misalnya. Iya. Ada satu pesantren yang dimana anak-anak yang tidak punya silakan sekolah. Ada pesantren di Tegarrejo, Gus Yusuf, itu hampir berapa persen anak-anak orang miskin itu dipersilakan untuk ngaji di tempatnya dan diberikan makanan gratis dari kiainya. Siapapun yang mau mengurus anak yatim, maka Allah akan mengurus rizkinya dan mengurus hidupnya. Amin. Jadi tidak perlu ada Iya, tidak perlu galau. galau, berpeluh kesah, wae. Waduh. Enggak, sekarang mah Kang Darto. Semangat. Saya juga. Anak yatim itu, ya. Jadi bukan yang hanya tidak punya ayah ibu saja. Iya. Iya. Anak yang punya ayah ibu tapi tidak terdidik berarti dia anak yatim. Yatim. Yatim itu secara Yatim. akhlak. Iya, kan jenisnya kalau anak yang tidak punya bapak itu yatim, tak? Ya. Tidak punya ibu, piatu. Piatu. Kalau Pak Doto, Mas Mangawat itu tidak punya ayah dan ibu berarti yatim piatu. Ya. Kalau Erik ini yatim piano. Yatim piano. Tapi Mangot enggak sekarang mah. Enggak yatim lagi. Enggak. Sekarang merasa punya ayah, punya ibu. Oh, hebat. Punya negara. Oh. Punya Kiai Maman juga. Loh. Kiai, saya mau tanya lagi nih, emangnya negara ngurusin gitu anak yatim? Kita tentu mengupayakan agar negara mengurus anak-anak yatim, memberikan program-program yang secara sistemik, membuat anak-anak siapapun warga bangsa ini mendapatkan hak bagi pendidikan dan kesejahteraannya. Kita akan beristighfar agar seluruh keluarga Ramadan Dai TV dan yang melihat program ini punya kepedulian terhadap anak-anak yatim, sehingga Ramadan ini membawa berkah bagi kita semuanya. Amin. Astagfirullah. Keluarga Ramadan Dai TV, semoga Ramadan terus mengasah, mengasih, dan mengasuh jiwa kita sehingga kita punya kepedulian terhadap sesama. Masih banyak anak-anak yatim di sekeliling lingkungan kita, keluarga bangsa, bahkan seluruh dunia yang membutuhkan uluran tangan kita. Ramadan adalah kesempatan meningkatkan kualitas kepedulian kita kepada sesama. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga Ramadan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wallahul muwaffiq liqmat thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah